Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya serta sumber daya alamnya. Tidak hanya disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal dengan sektor baharinya yang kaya raya. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, membuat wilayah perairan Nusantara dilalui oleh banyak biota laut yang bermigrasi karena mengikuti dinamika arus laut. Berbicara tentang harta karun bumi pertiwi ini membuat Indonesia kerap mengalami pencurian ikan oleh negara tetangga. Hal itu dilakukan dengan modus yang beragam, salah satunya adalah dengan modus kapal siluman. Kapal yang seolah-olah berbendera Indonesia namun nyatanya adalah di bawah kepemilikan asing. Hal itu yang membuat Moses beserta tim investigasi Tempo melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Masalah kapal di Indonesia ini, masalah kapal dan perikanan di Indonesia ini sangat kompleks. Dari hulu sampai hilir, itu bermasalah semua. Informasinya kita dapat, kita pertama mendapatkan informasinya itu dari banyak pihak. Kita dapat dokumen, kita dapat cerita, tentu saja dari beberapa instansi pemerintah kita dapatkan bahwa masih banyak sekali kapal-kapal di Laut Indonesia yang ternyata adalah milik luar negeri. Padahal peraturannya kan tidak boleh mengatakan, saya lupa peraturan nomor berapa, tapi harusnya yang boleh beroperasi di Indonesia hanyalah kapal-kapal milik Indonesia. Faktanya, informasi yang kami dapatkan dari berbagai banyak pihak, kapal-kapal ini masuk menggunakan nama Indonesia. Berbekal data yang didapatkan dari berbagai pihak, Moses diutus oleh Tempo untuk melakukan penelusuran lebih lanjut ke Thailand, negara yang diindikasi melakukan tindakan ilegal di atas perairan Indonesia. Ya, saya menemukan sendiri kapal-kapal itu di sana. Jadi, ada di 3 pelabuhan, saya lupa nama pelabuhan, karena susah banget nama Thailand, susah banget. Ada 3 dermaga, pokoknya di pantai selatan Thailand. Ini kan Songkla, Bangkok, yang kesana ke Kutub Selatan. Kita menemukan sendiri kapal-kapal. Sebenarnya memang kita memastikan kapal itu kapal milik pengusaha ikan Thailand. Gitu. Kita lihat sendiri benderanya Indonesia. Kita datangin, saya naik ke kapalnya, Mina Bahari. Saya lupa nama kapal, tapi ada fotonya sih. Lupa. Ada di tulisan itu. Saya naik ke kapal sendiri bahkan. Kapal sendiri. Dan ternyata memastikan bahwa itu adalah kapal milik orang Thailand. Karena orangnya ada di situ langsung. Saya pemiliknya, siapa itu orang rambut putih gitu. Ada foto dia di situ. Jadi lucu-lucu namanya. Ada yang nama lucunya Bahari, ada yang namanya pokoknya seolah Indonesia. Penelusuran tidak selamanya mulus. Tekanan akan ancaman yang bisa saja menghampirinya kapanpun menjadi hal yang harus selalu ia waspadai. Ada pula kalanya di mana Moses harus rela menyamar demi mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Ancaman keamanan kapal. Karena kehidupan laut itu kan keras. Yang seperti saya katakan tadi. Kita baru tahu belakangan aja ternyata dermaga-dermaga dan kehidupan nelayan di Thailand itu sangat keras. Kalau aku tahu dari awal, agak ngeri juga, deg-degan juga. Untuk kapal itu justru kita mendapatkan ceritanya waktu Kemenhub, kita kan menyamar juga. Menyamar untuk sebagai seorang juragan yang pengen bikin kapal. Terus kita berpura-pura, kebanyakan kita berpura-pura sebagai pelaku. Kalau undercover. 3 bulan sudah Moses habiskan di tahun 2014 untuk melakukan penelusuran terkait kapal siluman ini. Setelah diterbitkannya hasil investigasi ini, Moses merasakan ada dampak positif yang dilakukan oleh pemerintah. Kan pasca dari tulisan kita itu kan banyak sekali kapal-kapal Thailand yang... Jadi kapal-kapal Thailand ini kan secara sembunyi-sembunyi ada yang sedang disangkarkan di Thailand, kemudian lagi bersiap-siap. Nah, mereka yang sedang ada di Thailand sudah tidak boleh saat itu ya, sudah dilarang sepenuhnya untuk beroperasi di Indonesia. Mereka bisa beroperasi di Indonesia kalau dibeli oleh pengusaha Indonesia secara resmi. Makanya
ketika tulisan itu turun ya memang nggak lama setelah itu ya Laut Indonesia sepi karena ya KKP semakin giat lagi razia operasi-operasi kan, semakin banyak kapal-kapal ditangkap.